Huo Yuhao tidak tahu itu. Sementara dia tidak sadar, dia berhasil mendapatkan cincin jiwa pertamanya. Selain itu, ini adalah cincin jiwa yang benar-benar tak tertandingi dan unik di benua Douluo. Warna putih giok secara bertahap memudar dari Huo Yuhao, dan lapisan biru es mulai muncul di bawah kulitnya. Ini berlangsung kira-kira 10 detik, sebelum secara bertahap meredup dan mengembalikan warna asli kulitnya. Kemudian, tubuhnya miring, menyebabkan dia jatuh ke pohon yang sebelumnya bersandar padanya. Sebuah selaput putih tipis yang memiliki kilau keemasan samar tanpa suara naik ke udara, sebelum dengan cepat menyusut dan membentuk bola yang menghilang di dalam hati Huo Yuhao. Tidak ada jejak aura Sky Dream Ice Worm setelah itu. Lubang besar di jalan sudah ditutup sebelumnya, dan kecuali Huo Yuhao yang runtuh, babon yang terbunuh olehnya memiliki mayat yang tersisa di tanah. Segala sesuatu yang lain juga tampaknya telah pulih ke keadaan normal. Tidak lama kemudian, dua sosok berlari sangat cepat. Sesosok menangis, dan langsung dipercepat. Dia melesat ke tubuh Huo Yuhao, dan berhenti di sampingnya. Kita terlambat, sepertinya adik kecil Yuhao diserang. Jiwa binatang ini benar-benar menjadi semakin merajalela. Mereka benar-benar keluar dari hutan Great Stardow. Tangya dengan hati-hati membantu Huo Yuhao turun dari tanah, ekspresi suram dan khawatir di wajahnya. Bei Bei berjalan ke babon dan membaliknya. Dia melihat bahwa luka miring, sepanjang kaki telah ditimbulkan pada dada babon, dan bahkan hatinya telah dipotong sebagian. Ini jelas luka yang fatal. Itu adalah babon angin. Dari ukurannya dan kekuatan otot-ototnya, itu seharusnya 10 tahun jiwa buas. Sudah mati. Bei Bei berjalan ke Tangya dan berjongkok untuk memeriksa kondisi Huo Yuhao. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa, meskipun pakaian Huo Yuhao telah rusak parah, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda cedera di tubuhnya. Bei Bei mengetuk pergelangan tangan Huo Yuhao dengan jari telunjuk kanannya, yang menyebabkan belati macan putih jatuh ke telapak tangannya. Cahaya biru samar melintas di tangan Bei Bei untuk sesaat, dan kemudian kilau biru kabur segera muncul di White Tiger Dagger. Ini adalah alat jiwa. Yuhao pasti menggunakannya untuk membunuh babon angin itu. Meskipun Wind Babon hanya 10 tahun jiwa, baik kecepatan dan kekuatannya relatif baik, dan ia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa bawaan untuk menyerang lawan-lawannya. Karena dia bisa membunuh babon angin di usianya, Little Yuhao sudah cukup baik. Sepertinya penilaian kita sebelumnya terhadap Yuhao tidak cukup akurat. Dia seharusnya sudah menjadi master jiwa cincin pertama. Tangya dengan cemas memeriksa tubuh Huo Yuhao, lalu berkata, membicarakan hal ini tidak berguna saat ini. Kami membuang-buang waktu semua karena Anda bersikeras bahwa saya mencuci tangan dan wajah saya. Jika sesuatu terjadi pada Yuhao kecil karena itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak peduli tingkat bakat apa yang dimilikinya, saya telah memutuskan bahwa saya pasti akan meyakinkan dia untuk bergabung dengan Tangsek kami. Tatapan Bei Bei melembut saat dia melihat ekspresi cemas Tangya. Kebaikan yang datang dari hati Tangya adalah sesuatu yang sangat dicintainya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tidak bisakah Anda melihat bahwa napasnya normal, tidak ada luka di tubuhnya juga? Menilai dari caranya pingsan, dia pasti kehilangan kesadaran setelah menabrak pohon itu oleh babon angin selama pertempuran mereka. Tangya menatap kosong sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bei Bei. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda membuat saya khawatir. Petik 2. Bei Bei menjawab tanpa daya, siapa yang bisa tahu bahwa Anda tidak akan dapat melihat sesuatu yang begitu sederhana. Tangya membantu Huo Yuhao berdiri, dan membiarkannya bersandar pada tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar tidak punya masalah, dia santai. Bei Bei berdiri dan hati-hati memeriksa lingkungan mereka saat dia diam-diam menjaga Tangya. Setelah Huo Yuhao pingsan, dia memasuki mimpi. Dia bermimpi bahwa dia telah memasuki ruang putih bersih. Ada banyak motif cahaya di dalam ruang, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Namun, tatapannya sepertinya masih bisa menjangkau setiap sudut ruangan. Sementara di tengah-tengah memahami misteri ruang, tiba-tiba berubah bergolak. Setelah itu, lampu emas menjalin dan memasuki ruang. Lampu-lampu emas menyatu menjadi cincin cahaya emas yang melayang di udara, dan banyak motif cahaya di dalam ruangan mulai bertambah besar karena penampilan mereka. 10 cincin emas cahaya perlahan mulai berputar,
dan lingkaran putih susu muncul di setiap cincin itu. Seiring kekuatan halo meningkat, mereka secara bertahap berkumpul bersama dan membentuk 10 bola cahaya besar yang melayang di dalam ruang. Ketinggian dan volume ruang meningkat banyak lipatan dalam ukuran pada gilirannya. Pada saat itu, bola cahaya abu-abu yang biasa-biasa saja muncul di dekat salah satu bola cahaya kemasan. Ukuran bola kelabu jauh lebih kecil dari 10 bola cahaya lainnya. Selanjutnya, bola-bola cahaya kemasan mulai melepaskan cahaya kemasan yang kuat, seolah-olah mereka ingin mengusirnya. Namun, bola abu-abu tetap tenang dan terus melayang di udara. Tidak peduli seberapa banyak cahaya keemasan menyerang bola abu-abu, itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, 10 lampu emas hanya bisa menyerah pada tugas yang tidak berarti. Mereka berubah stabil dan berkedip dengan kilau redup. Saat kesadaran Huo Yuhao berangsur-angsur hilang, motif cahaya yang lebih kecil yang melayang di angkasa perlahan-lahan tenggelam ke bawah, membentuk samudra keemasan yang samar yang menopang 10 bola cahaya yang sangat besar. Hanya cahaya abu-abu yang sangat kecil yang tersisa di udara, tidak mau bergabung dengan bola cahaya yang besar. Jadi, kamu dipanggil Huo Yuhao. Tiba-tiba sebuah suara bergema. Setelah itu, visi Huo Yuhao langsung menarik, dan dia tanpa sadar menurunkan pandangannya. Dia hanya bisa melihat dirinya yang berdiri sendiri telanjang di atas lautan keemasan, tepat di tengah-tengah 10 bola cahaya yang sekarang berwarna keemasan putih. Di mana ini? Kenapa saya di sini? Huo Yuhao bertanya dengan takjub. Ini adalah lautan kesadaran Anda, atau lautan spiritual. Di masa depan, ini akan menjadi rumah Brother. Tempat ini terlalu kecil, jadi Brother hanya membantu Anda mengembangkannya. Namun, tubuhmu terlalu lemah, jadi aku harus lakukan sekarang. Kau Sky Dream Ice Worm, saya tidak bermimpi. Huo Yuhao menjadi lebih terpana ketika dia mendengar suara dan nada dari orang yang berbicara. Semua yang dia lihat di depannya sudah melampaui pengetahuannya. Belum lagi Huo Yuhao, yang baru berusia 11 tahun, bahkan orang dewasa akan terkejut sampai-sampai mereka gemetar ketakutan jika mereka dihadapkan dengan pemandangan yang begitu ajaib. Bermimpi, jika Anda dapat memiliki mimpi yang begitu indah, tidakkah Anda akan mati karena kebahagiaan? Ini jelas bukan mimpi. Seperti yang saya katakan, ini adalah dunia dalam pikiran Anda. Sky Dream Ice Worm menjawab dengan tidak senang. Huo Yuhao dengan kosong berkata, apa itu? Sky Dream Ice Worm menjawab, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana saya menjelaskan ini kepada Anda? Baiklah, mari kita bicara seperti ini. Anda tahu tentang mata Anda, mereka adalah jiwa bela diri yang oleh kesadaran Anda disebut mata roh. Saya baru saja melewati ingatan Anda, jadi saya tahu tentang pengalaman Anda sebelumnya. Mata roh adalah jiwa bela diri Anda, tetapi pada saat yang sama juga mata Anda. Jadi, laut spiritual adalah tempat energi spiritual Anda disimpan. Jika Anda ingin menampilkan kekuatan mata roh Anda harus mengubah kekuatan jiwa Anda menjadi energi spiritual, kemudian lepaskan menggunakan mata roh Anda. Lokasi spesifik laut spiritual Anda adalah otak Anda, di belakang mata roh Anda. Sampai sekarang, kesadaran Anda tenggelam dalam lautan spiritual Anda. Tubuh yang Anda lihat sebenarnya bukan tubuh Anda yang sebenarnya, tetapi tubuh yang saya ciptakan menggunakan energi spiritual untuk berkomunikasi dengan Anda. Huo Yuhao akhirnya mengerti beberapa hal setelah mendengar penjelasan terperinci ini. Ketakutan di dalam hatinya juga semakin melemah. Anak-anak muda jauh lebih sensitif daripada orang dewasa pada waktu-waktu tertentu, dan dia merasa bahwa Sky Dream Ice Worm benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Lalu, bagaimana bisa kamu muncul di laut spiritualku? Huo Yuhao bertanya lagi. Sky Dream Ice Worm menjawab, bukankah aku baru saja memberitahumu, aku ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa yang cerdas, sampai sekarang, saya sudah menjadi satu. Namun, demi menjadi cincin jiwamu, aku telah menekan dan menyegel sejumlah besar kekuatanku. Mulai sekarang, Anda akan memiliki cincin jiwa, dan dapat menjadi salah satu dari yang disebut jiwa master manusia. Namun, bakat bawaan Anda jauh lebih buruk dari apa yang saya pikirkan. Anda bisa menggunakan istilah sangat miskin untuk menggambarkannya. Saya benar-benar tidak tahu apakah pilihan saya benar atau tidak. Huo Yuhao sedikit malu ketika berkata, saya akui bahwa bakat saya tidak sebagus itu. Tapi, aku akan bekerja keras.
Kekuatan roh bawaan saya hanya peringkat 1. Petik 2. Skydream Ichewom dengan muram berkata, saya akan memikirkan metode untuk membantu Anda meningkatkan diri nanti. Seiring meningkatnya panjang pembicaraan, nyali huoyuhkan waktu kultivasi mereka di bawah dorongannya. Xiao ya, dengan bakatmu, jika kamu bahkan memiliki setengah dari ketekunan adik laki-lakiku, aku meramalkan bahwa kamu sudah lama melampaui aku. Bei Bei berkata sambil melihat ke arah Huo Yuhao, yang saat ini duduk bersila di bawah pohon besar, perhatiannya terfokus pada budidaya. Tang Ya melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah kamu rajin? Ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yu Hao kecil. Namun, dia tampaknya menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Rahasia inilah yang mendorongnya untuk bekerja keras. Namun, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Bei Bei tersenyum sedikit ketika dia menyatakan, memiliki target bukanlah hal yang buruk. Selain itu, dia masih muda, jadi hatinya akhirnya akan terbuka saat kita secara diam-diam memengaruhinya. Saat ini, hal yang paling penting baginya adalah menerobos ke peringkat 30 sebelum usia 20. Pada saat ini, Huo Yuhao telah bangun dari meditasinya. Sebuah aliran putih samar udara berputar di sekitar mulut dan hidungnya, dan cahaya keemasan berkedip melalui matanya yang jernih begitu dia membuka mereka. Mata rohnya tampaknya menjadi semakin tajam. Diakui, alasan Huo Yuhao rajin berkultivasi adalah untuk menjadi orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling penting baginya saat ini adalah untuk memahami pengalaman baru yang diperolehnya dari beralih ke teknik surga misterius. Dengan bantuan Bei Bei dan Tang Ya, fisiknya telah meningkat dalam jumlah tertentu. Teknik surga misterius benar-benar teknik yang sangat luar biasa. Mereka sudah melakukan perjalanan selama 4 hari berturut-turut, sehingga total waktu yang dia miliki untuk mengembangkan teknik surga misterius juga panjang selama 4 hari. Selama 4 hari terakhir, kekuatan jiwa dalam tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan jiwa yang dikembangkan oleh teknik surga misterius. Kekuatan jiwa yang tidak murni dan kacau di tubuhnya secara bertahap dimurnikan selama proses transformasi. Setiap kali dia selesai berkultivasi, seluruh tubuhnya akan mengalami perasaan hangat yang menyebabkan kenyamanan yang tak terkatakan. Efek pemulihannya bahkan lebih baik daripada tidur. Meskipun jumlah total kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya, serta perubahan kualitatif yang dialami jiwanya setelah berubah menjadi kekuatan jiwa murni dari teknik surga misterius. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya kultivasi bahwa peningkatan yang jelas telah terjadi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tekun dan rajin? Yu Hao kecil, kamu tidak bisa selalu bekerja keras. Anda harus beristirahat ketika Anda perlu. Jika tidak, tidakkah Anda akan menjadi orang bodoh setelah beberapa saat? Tang Ya berkata dengan serius. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, Guru Xiao ya. Tang Ya terkikik ketika dia berkata, jangan begitu jujur dan patuh. Oke. Sangat membosankan. Baiklah, ayo pergi, kita hampir mencapai akademi. Anda telah tenggelam dalam kultivasi beberapa hari terakhir, jadi saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memberitahu Anda tentang beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam akademi. Anda telah beristirahat pada saat yang tepat, jadi rilekskan pikiran Anda sebentar dan dengarkan. Akademi nomor 1 di benua Douluo. Oh. Huo Yuhao awalnya berencana untuk merenungkan beberapa teknik menangkap yang diajarkan Bei Bei kemarin, tapi dia langsung menjadi kosong setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ya. Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berjalan, Tang Ya menjelaskan situasi di dalam Akademi Shrek kepada Yuhao. Akademi Shrek telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan kata Shrek berarti monster dalam bahasa kuno. Ini juga berarti bahwa, orang-orang yang mendirikan Akademi Shrek pada awalnya ingin mendirikan Akademi Monster. Moto tertua Shrek Academy adalah, untuk membiarkan monster saja, bukan orang biasa. Tetapi kata, monster, sebenarnya merujuk pada para jenius. Bahkan orang yang mendirikan Tangsek nomor 1 benua Douluo telah lulus dari Akademi Shrek, dan juga siswa yang membawa momen mulia pertama untuk Akademi Shrek. Pada saat itu, Akademi Shrek hanya memiliki siswa pendiri mereka, yang disebut sebagai 7 monster Shrek dalam sejarah Akademi Shrek. Kisah 7 monster Shrek sudah menyebar sejak lama, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah pasangan suami istri yang termasuk Master Sekte Tangsek. Setelah itu, meskipun Tangsek menurun,
Shrek Academy tetap berdiri tegak. Selanjutnya, mengikuti perkembangan yang datang dengan berlalunya waktu, secara bertahap menjadi akademi nomor 1 di benua Douluo. Saat ini, Shrek Academy memegang posisi kekuasaan di dalam benua. Akar penyecapter menjadi perang benua yang telah terjadi selama tabrakan benua Douluo dan benua Matahari bulan 4000 tahun yang lalu. Ketika perang baru saja dimulai, 3 kerajaan di benua Douluo telah dibagi dalam pendapat mereka, menyebabkan benua Douluo berada pada posisi yang tidak menguntungkan selama dimulainya perang. Sedemikian rupa sehingga pasukan benua Matahari Bulan telah mampu mencapai bagian dalam benua Douluo. Pada saat genting ini, Dekan Akademi Shrek dari tahun itu telah membuat seruan. Ini memiliki respons besar yang tak terduga, menyebabkan hampir 60 ahli Super Title Douluo untuk sementara menjadi komandan 3 pasukan. Setelah mengambil alih komando pasukan mereka dengan cepat menghancurkan pasukan Kekaisaran Sun Moon, memperoleh kemenangan akhir dalam perang, dan mempersatukan benua menjadi satu yang disebut benua Douluo. Kekaisaran Sun Moon hanya berhasil terus ada setelahnya dengan menyerahkan tanahnya, dan dengan membayar ganti rugi perang. Namun, kekuatan militer mereka telah dilemahkan oleh jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dengan 3 pasukan gabungan dari benua Douluo. Kekuatan militernya setara dengan kerajaan tunggal, paling banyak. Perang juga menyebabkan reputasi Akademi Shrek melambung. Bukan hanya karena Akademi Shrek telah mengumpulkan 60 gelar Douluos, tetapi juga karena dekan tahun itu telah menjadi komandan pasukan gabungan 3 kekaisaran. Di bawah seruannya yang kencang, keluarga kerajaan dari 3 kekaisaran besar menemukan, yang mengejutkan mereka, bahwa hampir semua jenderal pasukan bersatu datang dari Akademi Shrek. Di bawah alokasi sumber daya yang disatukan oleh dekan Akademi Shrek, pasukan gabungan dari 3 kerajaan besar tidak lagi memiliki perselisihan di antara mereka. Itu juga karena penyatuan ini bahwa mereka mampu mencapai kemenangan. Sejak saat itu, Akademi Shrek tidak lagi milik negara manapun, itu telah menjadi keberadaan mandiri. Akademi Shrek telah berhasil mengangkat dekan yang sangat bijak. Meskipun Akademi memegang posisi megah di benua itu, mereka tidak sedikit pun sombong. Sikap Akademi terhadap semua negara adalah sama. Selain itu, mereka tidak memiliki pasukan pribadi, dan jumlah guru yang mereka pelihara bahkan dijaga pada batas tertentu. Karena itu, Akademi Shrek tidak menyebabkan negara manapun merasakan bahaya. Bagaimanapun, Akademi Shrek adalah akademi. Dengan demikian, tidak hanya terus ada, tetapi posisinya yang tinggi di dalam benua juga tidak mudah terguncang oleh negara manapun. Akademi Shrek terletak di bagian tenggara Kekaisaran Tianhun, dengan Great Star Dow Forest terletak tepat di barat daya darinya. Kekaisaran Dowling ada di sebelah timurnya, dan Kekaisaran Luo Bintang terletak di utara. Dapat dikatakan bahwa Shrek Academy terletak di titik persimpangan 3 kekaisaran. Tangya memberitahu Huo Yuhao bahwa Akademi Shrek saat ini dibagi menjadi 2 bagian, halaman dalam dan halaman luar. Setiap tahun, jumlah siswa baru yang mereka rekrut sekitar 1000 atau lebih, namun jumlah total siswa di Akademi tidak pernah melebihi 5000. Butuh 12 tahun bagi seseorang untuk menyelesaikan studi dan lulus setelah memasuki Shrek Academy. Ini juga berarti bahwa tingkat eliminasi Akademi Shrek sangat tinggi setiap tahun. Jika seseorang tidak bisa lulus penilaian Akademi, dia akan tanpa ampun dikeluarkan dari Akademi. Namun, setiap orang yang berhasil lulus dari Shrek Academy adalah seorang jenius sekali dalam satu generasi. Dapat dikatakan bahwa Shrek Academy benar-benar tempat lahir yang penuh dengan para ahli, sedemikian rupa sehingga bahkan masalah politik akan terjadi antara Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Dowling, dan Kekaisaran Star Luo karena jumlah siswa yang akan diakui oleh Akademi Shrek masing-masing. Tahun, kemasyhuran Akademi nomor 1 di dunia jelas terlihat dari ini. Kekaisaran Sun Moon, di sisi lain, mungkin karena permusuhan mereka dengan Akademi Shrek, tidak pernah meminta orang untuk belajar di Akademi Shrek. Ada juga beberapa akademi tingkat tinggi di dalam Kekaisaran Sun Moon yang telah mencapai standar yang cukup tinggi setelah mengalami beberapa ribu tahun pembangunan. Hanya saja, kekuatan militer Kekaisaran Sun Moon selalu terbatas karena fakta yang mereka buat setelah perang, yang mencegah mereka terlalu banyak berkembang. Dengan demikian, Kekaisaran Sun Moon masih menyimpan profil rendah, setidaknya di permukaan. Yu Hao, begitu kamu memasuki akademi, kamu akan berkultivasi di halaman luar. Halaman luar dibagi menjadi banyak fakultas.
jadi Anda harus membudidayakan sementara di dalam fakultas kontrol. Pada saat yang sama, Anda harus secara bersamaan belajar di dalam lembaga rekayasa jiwa. Bagaimana dengan itu? Tangya bertanya pada Huo Yuhao setelah memberinya perkenalan sederhana dengan situasi internal akademis REK. Guru Xiao ya, apa ini, Institut Rekayasa Jiwa? Huo Yuhao bertanya. Tangya menjawab, yang disebut lembaga rekayasa jiwa adalah tempat yang diciptakan untuk mempelajari senjata jiwa. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya karena marah ketika dia mengucapkan kata-kata senjata jiwa. Senjata jiwa, Huo Yuhao masih sedikit bingung. Namun, Anda tidak bisa menyalahkannya. Shrek Academy saat ini adalah akademi nomor 1 di benua itu. Namun ia tumbuh di lingkungan tertutup sejak ia masih muda. Dengan demikian, ia secara alami memiliki sedikit pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal seperti itu. Melihat ekspresi Tangya yang sedikit tidak senang, Bei Bei menggantikannya menjelaskan berbagai hal kepada Huo Yuhao. Alat jiwa sebenarnya memiliki hubungan yang sangat besar dengan Tang Sek kami. Dalam arti tertentu, alat jiwa adalah senjata yang kami gunakan untuk mengaktifkan kekuatan jiwa. Alat jiwa yang lebih berkualitas akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Ini juga berarti bahwa, bahkan jika Anda hanya seorang master alat jiwa, Anda masih akan dapat memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi jika Anda memiliki alat jiwa yang kuat. Namun, pengembangan alat jiwa adalah salah satu alasan utama penurunan Tang Sek kita. Sekte Tang kami masih berkembang 4.000 tahun yang lalu. Namun, tabrakan dengan Sun Moon Benua adalah akar penyecap penurunan Tang Sek kita. Tangya berbicara dengan nada penuh kebencian. Sekte Tang kami terkenal dengan senjata tersembunyi, dan sumber penghasilan utama kami diperoleh dengan menjual senjata tersembunyi. Di masa lalu, hampir setiap negara akan membeli sejumlah senjata tersembunyi dari kami, bahkan beberapa sekte akan melakukan hal yang sama. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, perang dengan cepat pecah ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Pasukan 3 kekaisaran, didukung oleh senjata tersembunyi dari sekte Tang kami, bertabrakan dengan tentara kekaisaran Sun Moon. Pada akhirnya, meskipun kekaisaran bulan matahari tidak kuat dalam aspek guru jiwa, mereka memiliki wawasan unik dalam aspek alat jiwa. Alat jiwa ini diaktifkan dengan kekuatan jiwa, dan melampaui senjata tersembunyi sekte Tang kami dalam kekuatan secara keseluruhan, serta dalam jangkauan serangan. Pada akhirnya, itu menyebabkan 3 kerajaan di benua Douluo kita menderita kerugian besar selama fase awal perang. Meskipun kami memenangkan perang pada akhirnya, efektivitas senjata tersembunyi sekte Tang kita dipertanyakan. Sejak saat itu, berbagai negara memulai pengurangan besar-besaran dalam pembelian senjata tersembunyi kami. Meskipun penghasilan kami masih tinggi, sebagian besar disumbangkan sesuai kehendak master sekte pertama. Uang yang disumbangkan digunakan untuk meningkatkan gaya hidup masyarakat awam yang tinggal di daerah miskin, serta untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya. Jadi, kami tidak punya banyak uang ekstra. Pada saat itu, sekte Tang memiliki beberapa ribu orang di dalamnya. Namun, kecepatan penurunan kami terlalu cepat. Setelah hanya 200 tahun, Tang sekte kita dengan cepat menurun. Mantan sekte nomor 1 di benua itu tidak pernah melihat kejayaannya lagi. Ketika Tang sekte mencapai generasi saya, hanya 3 orang yang tersisa adalah ayah saya, ibu saya, dan saya. Dan ketika kami sedang berburu beberapa binatang jiwa, ibu dan ayah saya meninggal. Dengan demikian, sekte Tang hanya memiliki anak tunggal seperti saya yang tersisa. Ketika dia sampai pada titik ini, air mata mengalir di wajah Tangya yang halus dan indah, dan dia tidak bisa menahan kepalan tangannya. Huo Yuhao bergumam, Guru Xiaoya, apakah senjata tersembunyi sekte Tang kita benar-benar tak tertandingi dengan alat jiwa ini? Tangya menghela nafas dan berkata, dalam aspek-aspek tertentu, apa yang Anda katakan memang benar. Apa yang dibawa benua matahari bulan kepada kita bukan hanya alat jiwa, tetapi juga sejumlah besar mineral. Mineral langka ini semua adalah konduktor yang sangat baik untuk kekuatan jiwa, yang membuatnya sangat cocok untuk pembuatan alat jiwa. Ini menyebabkan perkembangan alat jiwa berkecepatan tinggi terjadi selama beberapa ribu tahun setelah perang berakhir, yang menghasilkan pasar yang bahkan lebih kecil untuk senjata-senjata tersembunyi Tang sekte kita. Namun, di bidang tingkat ketelitian, serta kecerdikan desain, senjata tersembunyi sekte Tang kami benar-benar melampaui alat jiwa,
Ini terutama berlaku untuk beberapa senjata tajam-tajam, yang bahkan lebih unggul dari senjata jiwa. Namun, persyaratan pembuatan senjata tersembunyi itu juga sangat rumit. Bei Bei menggosok kepala Tangya dan berkata, pengembangan alat jiwa benar-benar memberikan pukulan keras bagi sekte Tang kita dan senjata tersembunyi. Ketika saya baru saja bertemu Tangya, dia keras kepala percaya bahwa senjata tersembunyi lebih kuat dari alat jiwa. Namun, fakta telah membuktikan bahwa alat jiwa mampu menggantikan senjata tersembunyi sekte Tang kita menjadi senjata yang diterima oleh semua pihak, yang memang masuk akal. Pertama, itu karena mereka telah dengan mudah diterima oleh massa, terutama para master jiwa alat yang tidak benar-benar memiliki kemampuan menyerang. Setelah memiliki alat jiwa, mereka berubah menjadi tuan jiwa pertempuran secara praktis dalam sekejap, dengan satu-satunya biaya yang harus mereka bayar sebagai kekuatan jiwa. Maka, setelah Xiaoya dan saya membahasnya, kami memutuskan bahwa Tangsek benar-benar tidak dapat terus mengikuti cara lama kami, mengunci diri di dunia kami sendiri, jika kami ingin sekte itu berkembang sekali lagi. Jika kita ingin membuat kemuliaan Tang Sekte muncul kembali, maka kita tidak hanya harus memahami alat jiwa, tetapi kita juga perlu menggabungkannya dengan teknik pembuatan senjata tersembunyi kita saat ini untuk membuat alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara Tang Sekte kita memiliki peluang untuk tumbuh. Karena ini, masing-masing dan semua murid Tang Sekte kita harus secara bersamaan mempelajari alat jiwa sambil mengolah jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao menjawab, Guru Xiaoya, kakak tertua-tertua, karena senjata jiwa begitu kuat, mengapa Kekaisaran Sun Mun kalah dari pasukan sekutu dari 3 kekaisaran kita selama perang? Bei Bei tersenyum dengan tenang dan berkata, itu karena, meskipun senjata jiwa yang mereka miliki saat itu kuat, bahkan alat jiwa terkuat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan bertarung dari The Uluo Title. Namun, setelah beberapa ribu tahun perkembangan, beberapa alat jiwa yang kuat telah mulai muncul, yang kekuatannya bahkan dapat mengancam Title The Uluos. Namun, alat jiwa memiliki masalah besar, yaitu kenyataan bahwa alat jiwa yang lebih kuat membutuhkan master jiwa yang lebih kuat untuk menggunakannya secara maksimal. Jika Anda tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukung penggunaannya, kekuatan mereka akan sangat terbatas. Jadi, sebuah fenomena menarik telah terjadi setelah kedua benua kita bergabung bersama. Orang-orang di sini melakukan yang terbaik untuk mempelajari metode yang diperlukan untuk memproduksi alat jiwa, sementara orang-orang di Kekaisaran Sun Mun melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan master jiwa yang kuat. Setelah beberapa ribu tahun terakhir ini, dua benua kita tampaknya benar-benar agak seimbang. Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman awal tentang Akademi Shrek dengan perkenalan Bei Bei dan Tangya. Setelah Tangya menghapus air matanya, dia meraih lengan Huo Yuhao dan berkata, Yuhao kecil, hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap berada di Akademi Shrek. Bei Bei dan saya sudah menjadi siswa tahun ketiga, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk naik ke peringkat siswa tahun keempat sejak saya mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun saya. Setelah menjadi siswa tahun keempat, tingkat eliminasi tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa tahun lagi, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam dan belajar di sana. Namun, Anda berbeda. Setelah memasuki akademi sebagai siswa tahun pertama, kompetisi yang akan Anda hadapi akan menjadi yang paling intens. Akademi akan memiliki penilaian untuk siswa baru setiap 3 bulan, dan hanya siswa yang dapat lulus penilaian yang dapat tinggal. Meskipun Tang Sekte kami memiliki hak istimewa untuk menerima seorang siswa tunggal di Akademi Shrek, apakah Anda dapat terus tinggal semua akan tergantung pada Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa membantumu. Mengerti? Huo Yuhao mengangguk dengan serius ketika berkata, Guru Xiaoya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, dengan kekuatan kakak laki-laki tertua dan tertua Anda, pernahkah Anda benar-benar tidak menjadi siswa di halaman dalam? Tangya menjawab, ingin memasuki halaman dalam Akademi Shrek lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Aturan untuk Shrek Academy tidak pernah diubah. Halaman luar hanya dibuat nanti, karena permintaan 3 kekaisaran sehingga mereka bisa menumbuhkan orang yang lebih berbakat. Namun, hanya siswa yang telah memasuki halaman dalam yang dianggap sebagai siswa sejati Akademi Shrek. Setiap siswa di halaman dalam adalah seorang jenius atau jenius mengerikan, dan beberapa dari mereka hanya dapat digambarkan sebagai monster. Siswa di halaman luar akan menjalani tes setelah tinggal di sana selama 6 tahun, dan dapat lulus setelah lulus tes itu.
Hanya orang-orang yang paling berprestasi yang mengikuti ujian, yang jumlahnya sangat sedikit, akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk untuk halaman dalam. Hanya setelah melewati tes itu, mereka akan memiliki izin untuk memasuki halaman dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi mereka di halaman dalam juga 6 tahun. Seharusnya, setiap orang yang telah lulus dari halaman dalam adalah setidaknya seorang ahli pangkat kaisar jiwa. Selanjutnya, mereka akan menerima perawatan terbaik dari semua negara, termasuk Kekaisaran Sunmun. Sangat menakjubkan, ketika Huo Yuhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tergila-gila di hatinya. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika suatu hari dia bisa menjadi mahasiswa lulus dari halaman dalam Akademi Shrek, dia bisa kembali ke Istana Duke untuk meminta jenazah ibunya. Kemudian, ibunya bisa tenang. Setelah memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat. Bei Bei serius ketika berkata, ini jauh lebih menakjubkan. Saya pernah melihat kakak kelas dari halaman dalam. Dia memasuki hutan bintang besar Dao sendirian, dan mengalahkan 10.000 jiwa-jiwa dengan tangan kosong. Tanpa membunuh mereka, dia kemudian membawa mereka kembali ke akademi. Seharusnya, itu adalah misi yang dia terima untuk penilaian tahun ke-10. Tangya berkata, aku bahkan pernah mendengar bahwa pernah ada kakak kelas 12 tahun yang sudah mencapai level Soul Sage pada saat ia lulus. Selain itu, ia bahkan memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Kakak kelas itu kemudian tinggal di akademi untuk dibesarkan sebagai dekan akademi berikutnya. Setelah mendengar penjelasan mereka, Huo Yuhao mulai memiliki perasaan tidak sabar. Interaksinya dengan Bei Bei dan Tangya beberapa hari terakhir telah membuatnya sangat memahami manfaat luar biasa yang ia terima terhadap kultivasinya ketika ia memiliki guru yang baik. Shrek Academy tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dia diam-diam membuat janji untuk dirinya sendiri bahwa tidak peduli seberapa keras dia harus bekerja, dia akan memastikan bahwa dia tetap di halaman luar, dan bahwa dia akan berusaha untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Dengan perasaan ini di hatinya, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mulai merenungkan teknik rahasia Sekte Tang saat mereka berjalan. Pengenalan Bei Bei dan Tangya ke Akademi Shrek sudah menyalakan api di hatinya. Tangya dan Bei Bei tidak bisa menahan senyum satu sama lain ketika mereka melihat penampilan Huo Yuhao. Ketika mereka memasuki Akademi Shrek pada awalnya, bukankah mereka seperti Huo Yuhao? Setelah beberapa jam, Huo Yuhao akhirnya melihat Akademi Shrek. Daripada menyebutnya sebagai akademi, akan lebih cocok menyebutnya sebagai kota. Ketika mereka berjalan keluar dari hutan dekat jalan utama, mereka dapat melihat tembok-tembok tinggi kota mulai memanjang ke atas dari ladang yang jauh. Akademi Shrek telah didirikan di bidang yang luas, sehingga area yang dicakupnya sangat luas. Itu adalah kota di dalam dan dari dirinya sendiri, dan nama kota itu adalah Kota Shrek. Kota Shrek adalah salah satu kota terbesar di benua Douluo, dan jumlah orang yang tinggal di dalamnya melampaui 2 juta. Selain itu, Akademi Shrek adalah satu-satunya gubernur kota, dan tidak perlu membayar pajak ke negara manapun. Poin tunggal ini dengan sendirinya adalah sesuatu yang setiap akademi lainnya, termasuk yang ada di benua Sunmun, tidak dapat katakan. Akademi Shrek tidak terletak di tengah kota Shrek, tetapi bagian timur. Ini karena Great Star Dao Forest yang jauh terletak ke arah timur. Akademi Shrek dikelilingi oleh tanah di segala arah, dan juga bisa dikatakan dapat diakses dari segala arah. Itu bukan hanya lokasi Akademi Shrek, tetapi juga kota perdagangan paling penting untuk 3 kerajaan asli Douluo benua. Karena Akademi Shrek, pemeliharaan perdamaian di dalam kota Shrek sangat bagus. Transaksi yang dilakukan di dalam kota tidak hanya adil, tetapi juga membuat orang merasa nyaman. Karena itu, sebagian besar pedagang dari 3 kerajaan akan memilih untuk melakukan bisnis mereka di kota Shrek ketika melakukan perdagangan transnasional. Gerbang selatan, barat, dan utara kota Shrek dapat dimasuki dan keluar sesuka hati. Hanya gerbang timur yang eksklusif untuk Akademi Shrek. Di bawah pimpinan Bei Bei dan Tangya, Huo Yuhao tiba di luar gerbang kota timur. Gerbang kota ini hanya dapat digunakan oleh Akademi Shrek, tetapi saat ini sangat sibuk. Setidaknya ada 5.000 orang berkumpul di luar gerbang timur, dan itu luar biasa hidup. Sejumlah besar pedagang sudah pindah ke sini karena desas-desus, karena gerbang ini bahkan lebih hidup daripada gerbang lain dengan margin yang besar. Kakak junior, kamu tepat pada waktunya untuk perekrutan siswa baru di akademi.
Anda harus dapat bergabung dengan angkatan baru siswa tahun ini tanpa masalah, yang akan menjadikan Anda junior kami 3 tahun ke depan. Siswa baru biasa ini tidak hanya harus lulus penilaian, tetapi juga harus memiliki surat rekomendasi dari salah satu dari 3 ibu kota kerajaan paling tidak. Tahun ini selalu merupakan periode tersibuk bagi kota Shrek. Huo Yuhao diam-diam bertanya, kakak tertua, apakah penilaiannya sangat sulit? Bei Bei ragu-ragu, dan tanpa sadar memandang ke arah Huo Yuhao. Tang Ya, di sisi lain, langsung ketika dia berkata, dia akan mengetahui cepat atau lambat. Ini juga akan menjadi kekuatan pendorong di balik kerja kerasnya di masa depan, jadi lebih baik untuk memberitahunya sekarang. Little Yuhao, ujian masuk untuk halaman luar Akademi Shrek memiliki 2 persyaratan. 1. Kamu tidak boleh lebih dari 20. Dan 2. Kekuatan jiwamu tidak boleh lebih rendah dari peringkat ke-15. Jika Anda melihatnya murni dari sudut pandang standar ujian, Anda tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk. Dia tidak mengatakan apapun yang akan membuat Huo Yuhao bekerja lebih keras, karena dia tahu dia sudah bekerja cukup keras. Huo Yuhao bertanya dengan serius, lalu, akankah penilaian pertama setelah 3 bulan juga menguji kekuatan jiwaku? Dengan fisiknya, ingin meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat ke-11 ke peringkat ke-15 dalam waktu 3 bulan adalah tugas yang sepenuhnya mustahil. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Penilaian akademis Shrek kami selalu terdiri dari pertarungan langsung. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang guru, sejumlah data numerik artinya jika menghadapi pertempuran langsung. Huo Yuhao dengan paksa mengangguk. Guru Xiaoya, kakak tertua, mungkin saat ini saya tidak bisa dibandingkan dengan mayoritas siswa baru, tetapi saya pasti akan melebihi mereka di masa depan. Kata-katanya memiliki ketenangan yang melampaui teman-temannya, dan ketegasan yang melakukan hal yang sama juga hadir dalam mata rohnya. Bei Bei, yang kepalanya lebih tinggi dari Huo Yuhao, mengulurkan tangannya untuk meraih bahunya saat dia berkata, ayo pergi. Jika Anda bisa melewati 3 bulan berikutnya, kakak senior tertua akan optimis tentang peluang Anda untuk mencapai akhir. Bei Bei dan Tang Ya membawa Huo Yuhao bersama mereka saat mereka mengitari kerumunan dan tiba di gerbang kota timur. Ada 10 pemuda dan pemuda berdiri di luar gerbang kota timur, melindunginya. Mereka kira-kira seusia dengan Tang Ya dan Bei Bei, dan mereka semua mengenakan jubah prajurit kuning dengan pola hijau yang tertulis di dada. Ini adalah seragam untuk siswa tahun kedua dan ketiga dari halaman luar Akademi Shrek. Ketika mereka melihat Bei Bei, mereka segera menjadi hormat. Kakak tertua-tertua Bei, kamu sudah kembali. Bei Bei tersenyum dan menyapa setiap saudara junior dan seniornya. Setelah itu, dia berbicara beberapa kata kepada pemimpin kelompok. Siswa itu melirik Huo Yuhao, lalu segera mengangguk. Tidak ada yang meragukan kata-kata kakak kita. Bawa saudara junior ini ke dalam untuk mendaftar. Bei Bei tersenyum ketika dia memberinya acungan jempol. Terima kasih, aku akan mentraktirmu saudara junior untuk makan nanti. Orang lain juga tidak sopan saat dia tertawa. Kalau begitu-begitu, kami tidak akan menyerah untuk mengadakan pesta. Bei Bei mengangkat tangannya dan memberinya 5 tinggi. Aku tidak akan mengecewakan semua orang. Ketika dia selesai berbicara, dia dan Tang Ya membawa Huo Yuhao ke gerbang kota timur, yang juga merupakan simbol untuk pintu Akademi Shrek. Tidak jauh dari sana, seorang siswa baru, yang baru saja selesai mendaftar untuk penilaiannya, bertanya kepada siswa yang lebih tua yang bertanggung jawab atas penilaiannya, teman sekelas senior, siapa teman sekelas senior itu? Itu kakak senior Bei. Namanya Bei Bei, tetapi semua orang memanggilnya Thunderbolt Bei Bei. Dia memiliki jiwa binatang nomor 1, Blue Lightning Tyrant Dragon. Selain itu, dia sangat berbakat. Pada usia 13, ia menerobos ke peringkat ke-13, dan budidayanya diperkirakan telah mendekati peringkat ke-40. Yang berarti bahwa ia dapat menembus dan menjadi leluhur jiwa dalam 1 atau 2 tahun. Dia adalah salah satu ahli luar biasa dari halaman luar kami. Dengan kekuatan kakak-kakak Bei, dan jika bukan karena teman sekelas junior bernama Tang Ya yang menemaninya, dia sudah bisa memulai penilaian tahun ke-5 untuk halaman luar. Jika dia menerobos ke peringkat ke-40, saya memperkirakan bahwa bahkan penilaian tahun ke-6 tidak akan menghentikannya. Kakak tertua-tertua Bei tidak hanya kuat, dia selalu baik kepada orang-orang.
Jika Anda bertanya siapa orang paling populer di halaman luar itu, pasti dia. Kakak senior Bei adalah pangeran tampan dari banyak siswa perempuan di halaman luar, tapi dia hanya berfokus pada siapa yang dia cintai. Demi teman sekelas junior Tangya, dia menolak pengakuan sejumlah besar teman sekelas junior dan senior. Dilaporkan, bahkan beberapa teman sekelas senior wanita dari halaman dalam telah jatuh hati padanya. Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Bei pasti akan memasuki halaman dalam paling banyak 2 tahun. Ketika Bei Bei dan Tangya membawa Huo Yu Hao ke Akademi Shrek, itu berbeda dari pemandangan luas dan serius yang dia bayangkan. Shrek Academy memiliki lingkungan yang elegan, dan ada berbagai jenis flora yang berlimpah dan subur di dalamnya. Ketika dia berjalan di sepanjang jalan utama yang luas, dia dapat melihat setidaknya 10 tanaman di setiap arah yang dia lihat. Tanaman ini jelas telah dipangkas dengan cermat. Setelah dia berjalan sekitar 200 meter, beberapa patung besar muncul di depannya, menutupi garis pandangnya. Ada total 10 patung, dan semuanya tingginya 10 meter. Mereka semua diukir dari granit yang sangat tangguh. Ada 3 patung di bagian depan, dengan patung tengah yang menyerupai seorang lelaki tua. Dia memiliki serangkaian kacamata dan ekspresi berseri-seri di wajahnya. Sosoknya rata-rata, tetapi dia sedikit gemuk, dan dia terlihat seperti orangnya. Bei Bei berkata kepada Huo Yu Hao, orang di tengah adalah pendiri Akademi Shrek, dan juga dekan pertama Akademi, Flander. Orang di sebelah kirinya adalah leluhur klan saya. Dia menciptakan fondasi pengajaran yang saat ini digunakan oleh berbagai sistem jiwa bela diri di dalam Shrek Academy. Dia juga salah satu dari 10 model peran inti dunia bela diri, dan memiliki gelar Grandmaster. Namanya adalah Yu Xiaogang. Ibuku adalah keturunan langsung dari garis keturunannya. Wanita di sebelah kanan juga leluhur saya yang lain, Liu Erlong. Dia adalah istri Grandmaster. Mereka bertiga mampu bergabung bersama dan membentuk segitiga besi emas. Jika Dean Flander dapat dikatakan telah mendirikan Shrek Academy, maka Grandmaster akan menjadi roh sejati di baliknya. Dia juga orang yang sendirian mengangkat Seven Monster Shrek, yang patungnya ada di belakang mereka. Patung Grandmaster tampak seperti seorang pria parubaya yang agak terbuang, sementara Liu Erlong adalah wanita parubaya yang menawan. Ada 7 patung yang berjejer secara horizontal di belakang mereka. Ketika tatapan Huo Yu Hao jatuh pada patung di tengah, yang berdiri di garis depan yang lain, tubuhnya tidak bisa menahan gentar. Itu adalah patung seorang pria jangkung yang memiliki penampilan tampan, tetapi hal yang paling aneh tentang dia adalah matanya. Ada pola di dahinya dengan kata, Raja, dan meskipun itu hanya patung, itu memiliki semacam tekanan yang kuat dan mengesankan. 7 patung yang berdiri di belakang segitiga besi emas adalah 7 monster Shrek yang sebelumnya menciptakan kemuliaan mereka sendiri. Orang yang berdiri di depan adalah White Tiger Douluo, Dai Mubai, sedangkan orang kedua adalah Douluo Sosis, Oscar. Orang ketiga adalah leluhur Tang Sekte kita, Asura Douluo, Tang San. Tang San adalah yang paling tampan di antara ketujuh. Rambut birunya tersampir di pundaknya, dan ia mengenakan jubah sederhana prajurit. Tanaman merambat biru yang jelas jiwa bela diri Blue Silver Grass-nya melingkar di sekitar patung itu. Ada juga senyum tipis di sudut mulutnya, tetapi tatapannya yang seperti manusia hidup tertuju pada seorang wanita yang berada di urutan kelima dalam barisan, yang memiliki rambut yang dikepang. Orang keempat adalah jahat Phoenix Douluo, Ma Hongjun, sedangkan orang kelima adalah istri Tang San, Douluo tulang lunak, Xiao Wu. Menurut cerita, dia adalah 100.000 tahun jiwa buas yang memilih untuk berkultivasi sebagai manusia. Orang yang lebih jauh ke belakang adalah 9 harta Douluo, Ning Rongrong, yang memegang gelar Master Jiwa Bantu terkuat di dunia. Dia juga istri Sosis Douluo. Orang terakhir adalah Netherworld Douluo, Zhu Zuking. Dia adalah istri Douluo Macan Putih. Generasi pertama dari patung Seven Monster Shrek semuanya memiliki bentuk yang berbeda. Tetapi fakta bahwa mereka semua berjudul Doulos membuktikan betapa kuatnya mereka di masa lalu. Tatapan Tangya tertuju pada patung Asura Douluo, Tang San. Segitiga besi emas dan generasi pertama dari 7 monster Shrek telah meletakkan dasar bagi Akademi Shrek. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, dan meskipun Akademi Shrek telah meningkatkan jumlah jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, jumlah patung tidak pernah meningkat dan tetap ada di 10.
Bei Bei menjelaskan kepada Huo Yuhao, kita harus berpisah di sini. Jika Anda berjalan ke kiri, Anda akan tiba di Martial Soul Institution. Jika Anda berjalan ke kanan, Anda akan tiba di Soul Engineering Institution. Ini adalah dua cabang terbesar Akademi Shrek, dan keduanya milik halaman luar. Jika Anda membandingkannya, Martial Soul Institution lebih besar, sedangkan Soul Engineering Institution lebih kecil. Selanjutnya, lembaga jiwa marsial juga dibagi menjadi banyak departemen. Kami akan pergi ke Martial Soul Institution untuk membuat Anda terdaftar terlebih dahulu. Persyaratan dasar bagi Anda untuk mendaftar di Soul Engineering Institution adalah agar Anda lulus penilaian pertama untuk siswa baru. Tatapan Huo Yuhao masih tertuju pada 10 patung. Ketika dia memikirkan tentang legenda yang diceritakan ibunya, dia terkadang merasakan perasaan terkejut yang muncul di hatinya. Jalan di sebelah kiri patung itu masih sangat lebar, dan dapat memuat 4 atau 5 gerbong berdampingan. Ada papan nama di sebelah jalan dengan tulisan Lakeside Path tertulis di atasnya. Samar-samar Anda bisa melihat genangan air besar yang tersembunyi di dalam pepohonan hijau teduh di sebelah kanan. Ini juga berarti bahwa ada sebuah danau besar di belakang 10 patung segitiga besi emas dan 7 monster Shrek. Tangya memperhatikan tatapan Huo Yuhao, dan tidak bisa tidak berbicara dengan suara sedikit bangga. Itu adalah danau buatan yang dibuat untuk memperingati leluhur Tang Sekte kita, Tang San. Ini disebut Sigat Lake, karena menurut legenda, leluhur kita Tang San mewarisi warisan Dewa Laut. Danau Dewa Laut memiliki luas permukaan yang sangat besar, dan diisi seluruhnya dengan air tanah. Halaman dalam Shrek Academy kami terletak di sebuah pulau di tengah Danau Dewa Laut. Setiap murid dari halaman luar merasa terhormat jika mereka dapat mencapai pulau pusat Danau Dewa Laut. Bei Bei melihat ke arah Danau Dewa Laut dengan tatapan yang dalam, dan cahaya yang ditentukan dan keras kepala melintas di matanya. Danau Dewa Laut memang sangat besar. Ketika mereka mengikuti jalan tepi danau untuk menuju ke selatan, mereka hanya perlu berbelok ke barat setelah 15 menit penuh berlalu. Hanya setelah mereka berjalan sekitar 15 menit, akhirnya jalan itu mulai surut, menyebabkan alun-alun yang luas dan persegi panjang muncul di garis pandang mereka. Papan nama dengan tulisan Shrek Plaza juga berdiri di samping alun-alun. Ada banyak area pengajaran yang tinggi di belakang Shrek Plaza. Warna area pengajaran ini semuanya berbeda, dan dipisahkan menjadi 4 warna utama, putih, kuning, ungu, dan hitam. Jika seseorang menatap jauh ke selatan Shrek Plaza, mereka bahkan akan dapat melihat area pengajaran abu-abu. Bei Bei menunjuk ke arah area pengajaran di sebelah alun-alun saat dia berkata, area pengajaran yang berwarna berbeda mewakili tahun siswa yang berbeda, yang dibedakan menurut warna cincin jiwa. Area pengajaran kulit putih adalah untuk siswa baru, sama seperti cincin jiwa 10 tahun tingkat terendah. Dengan demikian, area pengajaran berwarna kuning adalah untuk siswa tahun kedua dan ketiga halaman luar, dan area pengajaran ungu untuk siswa tahun keempat dan kelima. Area pengajaran hitam adalah untuk siswa kelas 6. Jika Anda dapat meninggalkan area pengajaran hitam, Anda akan dapat memperoleh sertifikat kelulusan dari halaman luar akademi. Jika Anda dapat meninggalkan area pengajaran hitam, Anda akan dapat memperoleh sertifikat kelulusan dari halaman luar akademi. Area pengajaran kelabu di kejauhan itu milik Soul Engineering Institution. Jika Anda membandingkan adalah untuk membandingkan ukuran mereka di sini, Lembaga Rekayasa Jiwa mengambil sekitar sepertiga dari area pengajaran, sedangkan Departemen Jiwa Bela Diri memakan 2/3 penuh. Selain area pengajaran ini di depan, ada juga banyak tempat pengajaran khusus yang terletak di belakang, seperti arena duel jiwa, area penilaian, asrama, kantor guru, dan sebagainya. Area pengajaran putih siswa baru terletak di ujung selatan, dan juga yang paling dekat dengan jalur tepi danau. Mereka bertiga berjalan ke selatan dari Shrek Plaza, tiba di area pengajaran. Karena saat ini adalah periode di mana siswa baru diterima, area pengajaran siswa baru itu sangat ramai. Beberapa siswa baru yang telah lulus penilaian mereka saat ini ada di sana untuk mendaftar. Dengan bimbingan Bei Bei dan Tangya, Huo Yuhao dapat melaporkan pendaftarannya dengan sangat lancar. Biaya sekolah dibayar oleh Bei Bei, dengan biaya untuk siswa baru tiba-tiba menjadi 10 koin jiwa emas. Selain itu, ini tidak termasuk biaya makanannya. Jika seseorang harus berhenti sekolah karena gagal penilaian,
biaya sekolah mereka tidak akan dikembalikan. Setelah mengumpulkan kunci asrama dan 2 set seragam sekolah, serta lencana mahasiswa baru putih, Huo Yuhao mengikuti Tang Ya dan Bei Bei menuju area pengajaran siswa baru. Tang Ya berkata, "Yuhao kecil, asrama di belakang area pengajaran, itu adalah bangunan terbesar di seluruh akademi. Anda bisa pergi ke sana sendiri nanti. Siswa baru akan secara resmi memulai kelas mereka dalam 3 hari, sehingga Anda dapat membiasakan diri dengan lingkungan selama beberapa hari ke depan. Kami telah membayar biaya sekolah tahun pertama Anda, tetapi Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk tahun depan." Akademi memiliki berbagai jenis kompetisi, yang semuanya memiliki hadiah uang untuk memenangkannya. Juga, Anda sudah menjadi master jiwa, jadi setelah Anda selesai mendaftar, Anda dapat mengumpulkan gaji yang diberikan oleh 3 kerajaan sebulan sekali. Anda harus menyimpan sebagian, tetapi itu harus cukup untuk makanan. Huo Yuhao memastikan dia mengingat semua yang dikatakan Tang Ya. Ketika dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada guru Xiaoya dan Bei Bei, Bei Bei melihat papan buletin terdekat dan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat pengumuman yang ditempelkan di sana. Huo Yuhao tidak perlu berjalan ke sana, dia hanya sedikit mengedarkan kekuatan jiwanya, dan kemampuan visual yang kuat dari mata rohnya menunjukkan penggunaannya, memungkinkannya untuk melihat kata-kata pada pengumuman dengan jelas. Ibu Huo Yuhao telah mengajarinya cara membaca sejak ia masih muda, jadi meskipun ia tidak pernah secara resmi bersekolah, tingkat pendidikannya tidak buruk sama sekali. Dia melihat kata-kata yang tertulis di pengumuman, guru yang bertanggung jawab atas kelas 1, Zhou Yi. Guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, Zhou Yi, saya pikir saya ada di kelas 1, karena dia mendaftar lebih awal, Huo Yuhao ditugaskan langsung ke kelas pertama siswa baru, kelas 1. Tang Ya juga memperhatikan. Dia menjerit kaget. "Ah, mengapa nenek tua mesum itu? Zhou Yi, bukankah dia mengajar tahun ketiga? Mengapa dia ditugaskan untuk mengajar siswa baru?" Bei Bei tersenyum pahit. "Saya mendengar bahwa guru Zhou terlalu ketat ketika dia mengajar siswa kelas 3, yang mengakibatkan hanya 10% siswa yang dipromosikan menjadi siswa kelas 4. Selain itu, dia dilaporkan oleh siswa ke akademi berkali-kali, yang membuatnya diturunkan menjadi mengajar siswa baru. Saudara junior, Anda harus berhati-hati. Tidak ada banyak siswa monster di halaman luar akademi Shrek kami, tetapi ada banyak guru yang mengerikan. Dari mereka, yang terburuk adalah guru Zhou ini." Mahasiswa baru memasuki akademi setelah mendengar perkenalan Bei Bei dengan guru Zhou. Huo Yuhao juga heran. Kakak laki-laki tertua, jika guru ini melakukan hal-hal semacam ini, mengapa sekolah tidak peduli? Bei Bei berbicara dengan suara rendah. Meskipun guru Zhou Yi adalah seorang guru yang ketat, dia jujur yang sangat baik. Dari semua siswa yang dipromosikan dari kelasnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mengatakan bahwa dia adalah guru yang buruk. Ketegaran guru Zhou terutama tercermin dalam persyaratan tinggi yang ia tetapkan untuk murid-muridnya, serta dalam metode pengajarannya yang keras. Namun, hampir seperempat dari siswa yang telah diajarkan oleh guru Zhou dan lulus telah memasuki halaman dalam. Statistik ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh akademi. Guru Zhou hanya diturunkan untuk mengajar mahasiswa baru karena keributan itu terlalu besar saat ini. Namun, selama Anda bekerja cukup keras dan cukup menonjol, pengajaran guru Zhou hanya akan memberi manfaat bagi Anda. Huo Yuhao santai dan menjawab, "Jadi seperti itu. Guru Xiaoya, kakak tertua-tertua, kalian harus memiliki banyak hal lain untuk dilakukan. Saya akan kembali ke kamar saya dulu." Bei Bei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Guru Xiaoya dan saya ingin pergi dan mengikuti ujian promosi kami. Jika kami dapat lulus tes ini, kami akan dipromosikan ke tahun keempat. Saya tinggal di kamar 316, jadi Anda bisa pergi ke sana jika Anda butuh sesuatu." Bei Bei dan Tang Ya benar-benar sibuk. Alasan mengapa Tang Ya begitu terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa ketiganya adalah agar dia bisa dengan lancar lulus tes promosi tahun keempat. Lebih jauh lagi, akan ada lebih banyak masalah menunggu mereka setelah mereka dipromosikan. Huo Yuhao pergi ke Great Stardew Forest sendirian, dan telah mendapatkan cincin jiwanya di sana, jadi kemampuan perlindungan dirinya cukup kuat. Dengan demikian, mereka tidak terlalu khawatir tentang dia. Setelah melewati gedung sekolah putih untuk tahun pertama, dan gedung sekolah kuning untuk siswa tahun kedua dan ketiga, Huo Yuhao melihat asrama.
Asrama itu menempati area yang sangat luas, dan meskipun itu hanya sebuah bangunan tunggal, 4 warna yang sama, putih, kuning, ungu, dan hitam masih ada di sana. Warna bangunan jelas mewakili ruang tamu yang berbeda dari siswa dari tahun masing-masing, dan memiliki total 6 lantai. Guo Yuhao tiba di pintu masuk gedung putih, dan bertemu dengan seorang pria yang tampak cukup tua. Pria tua itu mengenakan satu set pakaian abu-abu, dan jumlah lalat yang bisa dihancurkan keriputnya hingga mati telah mencapai 2 digit. Matanya kuning dan berkepala dingin, sementara kelopak matanya murung. Penampilannya seolah-olah dia memiliki 1 kaki di kuburan. Sinar matahari di antara bangunan-bangunan tumpah sempurna di sekujur tubuhnya. Tubuhnya, yang setengah berbaring di kursi, benar-benar mengeluarkan perasaan yang sangat nyaman. Guo Yuhao berjalan maju dan berbicara dengan hormat. "Halo, kakek. Saya seorang siswa baru yang datang untuk tinggal di asrama. Apakah Anda ingin memeriksa lencana mahasiswa baru saya?" Pria tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengulurkan tangan kanannya yang gemetaran. Kemudian, sebuah suara yang agak dalam namun serak bergema, "Keluarkan kunci lencana dan asrama Anda untuk saya lihat." Guo Yuhao buru-buru menyerahkan kedua barang itu. Pria tua itu melambai di depan matanya sebelum mengembalikannya ke Guo Yuhao. "Lanjutkan. Kamar 108 adalah kamar ketiga dari sebelah kiri saya di lantai pertama. Asrama perempuan dimulai dari lantai 4, jadi Anda tidak bisa naik ke atas sama sekali. Jika kami menemukan Anda di sana, Anda akan dikeluarkan. Terima kasih." Setelah membungkuk dan menyapa pria tua itu lagi, Guo Yuhao berjalan ke gedung asrama. Lelaki tua itu tidak beranjak dari posisi semula saat bergumam nostalgia pada dirinya sendiri, jarang melihat seorang anak dengan sopan santun. Ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, beberapa siswa baru berjalan melewati daerah itu. Namun, mereka jelas tidak memperhatikan pria tua di sebelah gedung, dan langsung masuk ke dalam. Orang tua itu tidak menghentikan mereka juga. Dia hanya duduk di sana dengan mengantuk. Setelah mengikuti instruksi pria tua itu, Guo Yuhao dengan cepat menemukan kamar asramanya. Asrama memiliki tata letak lorong standar, dengan kedua sisi lorong panjang memiliki kamar asrama dengan angka terukir di pintu mereka. Berlalunya waktu jelas terlihat di kamar asrama, dan dapat dilihat bahwa mereka telah digunakan untuk waktu yang sangat lama. Kedua ujung koridor berbagi kamar mandi. Setelah menggunakan kuncinya untuk membuka pintu, embusan udara yang sedikit apak keluar dari ruangan. Guo Yuhao buru-buru berbalik ke samping, menunggu beberapa saat, lalu menahan napas saat dia masuk ke ruangan dan membuka jendela. Kamar itu sudah tidak berpenghuni selama lebih dari sebulan, setidaknya. Lapisan debu menutupi seluruh ruangan. Dengan mengandalkan ventilasi jendela, Guo Yuhao dapat dengan jelas melihat tata letak kamar asrama. Kamar asrama itu sangat kecil, luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. 2 tempat tidur mengambil sebagian besar ruang lantai ruangan, tetapi ada juga meja, 2 lemari logam, serta lampu di langit-langit. Ada juga beberapa tonjolan logam di salah satu dinding. Bei mengatakan kepadanya bahwa lampu adalah alat jiwa dasar yang membutuhkan kekuatan jiwa untuk menyala. Penonjolan logam adalah tempat yang bisa dituangkan seseorang ke dalam Soul Force. Setelah beberapa ventilasi, udara apak di dalam kamar asrama akhirnya dibersihkan. Saat Guo Yuhao melihat sekeliling ruangan kecil itu, kegembiraan yang sulit digambarkan muncul di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi kamar asrama tempat dia tinggal selama setahun. Dari kelihatannya, dia bahkan punya teman sekamar. "Saya akan membersihkan sedikit dulu." Ungkapan anak-anak miskin dapat mengelola rumah lebih awal dalam kehidupan adalah benar. Meskipun dia dilahirkan di Duke's Mansion, kehidupan Guo Yuhao bahkan tidak sebagus rakyat jelata. Dia menggunakan sedikit uangnya untuk membeli baskom dari toko mahasiswa yang terletak di luar asrama, dan setelah meminta kain pembersih bekas dari toko, dia segera mulai membersihkan kamar asrama. Setelah hanya 1 jam berlalu, setitik debu pun tidak tertinggal di bawah pengawasan cermat mata-mata Guo Yuhao. Meskipun segala sesuatu di kamar asrama masih di tempat, sekarang ada semacam aroma segar untuk itu. Guo Yuhao tidak berencana membeli tempat tidur untuk dirinya sendiri, karena tempat tidur kayu sudah cukup untuk orang seperti dia, yang mengabdikan semua kerja kerasnya untuk bercocok tanam. Dia merasa agak lapar, jadi dia bertanya tentang lokasi ruang makan.
Setelah membeli kotak makan siang termurah dari toko mahasiswa, ia pergi ke ruang makan. Setiap tahun kelompok memiliki ruang makan milik mereka, yang terletak di belakang asrama. Ketika Huo Yuhao berjalan ke ruang makan mahasiswa baru, dia heran. Pada saat itu, tidak banyak orang di ruang makan, membuatnya tampak sangat luas. Bahkan tidak ada satu meja pun, itu adalah tempat yang sepenuhnya kosong. Hanya ada wastafel yang digunakan untuk mencuci tangan dan peralatan makan. Bagian dalam ruang makan memiliki jendela tempat seseorang dapat membeli makanan, dengan label harga di luarnya. Ada total 8 jendela yang meningkatkan harga dari kanan ke kiri, dan semua menyajikan hidangan yang berbeda. Sebenarnya tidak ada area tempat duduk di ruang makan, pintu masuk ruang makan bahkan memiliki kata-kata, tidak ada makanan diizinkan diambil dari ruang makan. Tidak ada pengecualian, tertulis di atasnya. Setelah sesaat takjub, Huo Yuhao berjalan menuju jendela paling kanan untuk membeli makanan termurah yang tersedia, yaitu sayur tumis dan nasi putih. Namun, ia tetap melahap makanan itu meskipun berkualitas. Baginya, memiliki sesuatu untuk dimakan sudah sangat baik. Selain itu, harga makanan sangat murah, itu hanya 2 koin tembaga. Dengan penghasilan bulanan 1 koin emas, ia bisa makan sepanjang bulan selama ia berhemat dengan uangnya. Sambil makan, Huo Yuhao mengamati ruang makan. Dia menemukan bahwa makanan window paling mahal sebenarnya dihargai dalam koin roh emas. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Setelah dengan cepat menghabiskan makanannya, Huo Yuhao kembali langsung ke asramanya. Seperti kata pepatah, burung canggung perlu terbang ke hutan lebih awal. Dia memahami perbedaan antara dirinya dan siswa lain, jadi dia tentu saja tidak bisa membuang waktu. Setelah duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayu yang kokoh, Huo Yuhao dengan cepat memasuki keadaan meditasi, dan mulai menumbuhkan teknik surga misterius. Meskipun kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada Bei Bei atau Tangya, dia sudah meningkat sedikit dibandingkan dengan masa lalu. Setelah mengubah teknik kultivasinya menjadi teknik surga misterius, ia sekarang bisa setidaknya merasakan sedikit peningkatan dalam kultivasinya saat ia berkultivasi, yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Selain itu, setelah beberapa hari kultivasi yang dia lakukan selama perjalanan mereka kembali, kekuatan jiwanya yang semula kacau dan tidak murni sudah sepenuhnya berubah menjadi teknik misterius surga. Ada satu efek dari kekuatan jiwa teknik misterius surgawi yang sangat berguna baginya. Teknik surgawi misterius akan menyuburkan lorong-lorong ketika ia mengedarkannya. Meskipun dia tidak bisa melihat banyak peningkatan saat ini, Bei Bei telah mengatakan kepadanya bahwa itu pasti akan meningkatkan fisiknya dalam jangka panjang. Huo Yuhao sudah merencanakan waktunya dengan baik. Setiap hari, dia membudidayakan mata setan ungu di pagi hari, kemudian menghabiskan 2 jam berlatih mengontrol naga pengambilan derek, trek bayangan hantu bayangan, dan tangan giok misterius, serta beberapa teknik bergulat. Adapun sisa waktunya, selain waktu yang dihabiskannya makan, ia akan menggunakan semua itu untuk mengolah teknik surga misterius. Soul Force adalah dasar dari seorang guru jiwa. Saat ini, ia harus menggunakan sebanyak mungkin kemampuannya untuk mengembangkan teknik surga misterius. Oh, teknik ini tidak buruk sama sekali. Ini memang sangat cocok untuk kondisi Anda saat ini. Kalian manusia benar-benar terampil. Ketika Huo Yuhao baru saja memasuki kondisi kultivasinya, semua yang dilihatnya tiba-tiba memutih. Suara Sky Dream Ice Worm juga bergema, dia telah dibawa kembali ke laut spiritualnya. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia memanggil, "Kakak Sky Dream." Suara malas Sky Dream Ice Worm bergema. Kondisi tubuh Anda telah banyak berubah selama beberapa hari terakhir. Anda akhirnya mendapatkan awal yang baik. Daya tahan tubuh Anda juga secara bertahap meningkat. Tidak buruk, tidak buruk. Kemampuan yang Anda kembangkan cocok untuk Anda, terutama teknik meditasi ini, dan teknik pelatihan mata itu. Keempat keterampilan jiwa yang saya berikan kepada Anda memang telah menerima manfaat darinya. Anda harus berlatih menggunakan keterampilan jiwa ini secara terus-menerus, terutama yang terakhir. Itu harus sangat efektif bila dikombinasikan dengan teknik pelatihan mata Anda. Anda telah memperoleh keterampilan serangan jiwa dasar. Secara keseluruhan, kondisi Anda, sampai sekarang, sedikit lebih baik daripada yang saya perkirakan. Brother Skydream, saya pasti akan berusaha keras untuk berkultivasi. Setelah mendengar suara Skydream Ice Worm,
Huo Yuhao menegaskan kembali bahwa dia benar-benar bergabung dengan 1 juta tahun jiwa buas, dan bahwa dia belum bermimpi. Skydream Ice Worm lalu berkata, "Saya lelah, jadi saya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Anda hanya harus mengikuti metode kultivasi Anda saat ini. Ketika Anda menerobos, dan Anda membutuhkan cincin jiwa kedua, secara alami saya akan bangun. Pada saat itu, jiwa bela diri tipe S yang kuberikan padamu harus bisa menjadi jiwa bela diri yang lengkap." Itu akan menyebabkan kekuatan Anda memiliki lompatan kualitatif. Huo Yuhao menjawab, "Bagaimana saya bisa menemukan Anda jika saya perlu?" Skydream Ice Worm berkata, "Jika Anda menemukan bahaya yang tidak dapat Anda hindari, saya secara alami akan membantu Anda. Jangan khawatir, saya hanya bisa hidup saat Anda masih hidup. Baiklah, aku akan tidur." Cahaya putih menghilang, dan Huo Yuhao bangun dari meditasinya. Yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa langit di luar sudah benar-benar gelap. Dia benar-benar berkultivasi selama 6 jam, setidaknya. Teknik surga misterius di tubuhnya juga tampaknya mengalami sedikit peningkatan. Ini sudah menjadi malam hari, tapi aku agak lapar. Namun, melihat waktu itu, ruang makan seharusnya sudah ditutup. Untungnya, masih ada beberapa ransum kering di dalam karung bajunya. Dengan demikian, setelah minum air dan menghilangkan rasa laparnya, Huo Yuhao terus berkultivasi. Setelah menyerap beberapa energi mistis dari Ki Ungu Timur saat fajar, Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mulai mengolah beberapa teknik Tang Sekte. Pencapaiannya dalam teknik-teknik ini bisa dikatakan hanya dangkal. Selain itu, dia tidak mendedikasikan sebagian besar energinya untuk ini, dia hanya melakukan beberapa budidaya cahaya. Pada saat dia menyelesaikan sesi latihannya, langit di luar sudah berubah cerah. Setelah membersihkan diri, Huo Yuhao berjalan ke ruang makan untuk makan. Begitu dia mencapai ruang makan, dia agak khawatir. Sejak dia mulai menumbuhkan teknik surga misterius, nafsu makannya terus meningkat. Menguatkan fisik seseorang membutuhkan nutrisi yang cukup, namun ia tidak punya uang. Biaya sekolahnya sudah dibayar oleh kakak laki-laki tertuanya. Bagaimana dia bisa meminta Bei lebih banyak? Untungnya, tidak banyak variasi makanan tersedia untuk sarapan. Selain itu, sarapannya juga murah. Huo Yuhao membeli beberapa telur dan semangkuk bubur, menyebabkan dia dengan enggan menghabiskan 3 koin tembaga. Dia akhirnya mengisi kembali nutrisi tubuhnya. Kemarin, dia bahkan berpikir bahwa makanan di sini murah. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa harga makanan di dalam Shrek Academy sebenarnya lebih mahal daripada makanan di luar. Saudara junior, kamu tidak bisa pelit saat makan, Anda tidak bisa kekurangan nutrisi. Sekolah memiliki beberapa pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Anda dapat melakukan pekerjaan ini untuk penghasilan mata pencaharian Anda. Tanpa sepengetahuannya, Bei telah tiba di sisi Huo Yuhao. Kakak senior tertua, Huo Yuhao menjerit kaget. Hingga saat ini, satu-satunya orang yang ia dapat kenali di dalam Shrek Academy adalah Tang Ya dan Bei. Bei sedikit meminta maaf ketika berkata, "Alasan mengapa saya tidak memberi Anda uang secara langsung adalah karena saya berharap Anda dapat belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Kekuatan tempur hanyalah sebagian dari kekuatan seseorang. Kekuatan komposit seseorang ditentukan oleh banyak kemampuan yang berbeda. Di antara mereka, kemampuan yang paling penting adalah kemampuan mereka untuk hidup dalam keadaan apapun. Apakah kamu mengerti, kakak senior tertua, Anda sudah memberi saya banyak bantuan." "Saya mengerti. Saya masih memiliki beberapa koin perak sampai sekarang, jadi saya akan mengambil beberapa pekerjaan setelah sekolah dibuka." Bei mengusap kepalanya. "Aku akan pergi dulu. Anda harus ingat ini, uang dapat diperoleh, tetapi Anda tidak bisa pelit dengan makanan Anda. Anda harus memiliki nutrisi Anda." Huo Yuhao mengikuti Bei saat mereka berjalan keluar dari ruang makan bersama. Dia memutuskan untuk mendengarkan saran kakak tertua sulungnya, dia akan makan sendiri hari ini. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, Huo Yuhao terkejut mendapati pintu kamarnya terbuka. Dia merasa heran pada awalnya, sebelum menyadari fakta bahwa teman sekamarnya mungkin telah tiba. Pada saat itu, seorang pemuda berjalan keluar dari ruangan. Setelah melihat Huo Yuhao, dia juga terpana. Pemuda itu memiliki penampilan yang halus, serta kulit yang putih. Matanya yang besar sangat tidak biasa, mereka sebenarnya berwarna biru agak merah muda.
Rambut pendeknya juga warna yang sama. Penampilannya tampaknya bahkan lebih tampan daripada Bei Bei. Ini benar-benar orang yang paling tampan yang pernah dilihat Huo Yuhao. Tinggi dan usianya juga tidak jauh berbeda dengan Huo Yuhao. Kamu adalah Huo Yuhao, bertanya tanpa sadar. Pemuda itu agak angkuh saat dia menatapnya. Menyingkir. Oh, Huo Yuhao buru-buru melangkah ke samping. Pemuda itu berjalan melewatinya, lalu berhenti setelah mengambil beberapa langkah keluar dari ruangan. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao ketika dia berkata, "Kamu juga tinggal di kamar asrama ini, kurasa. Karena kau sudah membersihkan kamar ini dengan baik, aku akan membiarkanmu tinggal bersamaku untuk saat ini. Saya punya beberapa aturan yang harus Anda ingat. 1. Anda tidak diperbolehkan membawa orang lain secara acak ke ruangan ini. 2. Anda tidak diizinkan untuk telanjang di tubuh telanjang Anda yang menjijikkan ini. 3. Anda tidak diperbolehkan mendengkur di malam hari. 4. Kamu tidak diizinkan menggangguku. 5. Anda bertanggung jawab atas kebersihan kamar ini di masa depan, tetapi Anda tidak dapat menyentuh tempat tidur saya." Apakah Anda mengerti dengan jelas? Ketika dia melihat penampilan pemuda yang sombong, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi membiarkan amarahnya menyentuh atap. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Pemuda itu mendengus dingin. "Jika kamu tidak mendengarkan aku hanya akan membuangmu. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencoba." Huo Yuhao telah diintimidasi oleh orang-orang dari Istana Adipati sejak dia masih muda. Jadi orang yang paling dia benci adalah tipe orang sombong ini. Dia dengan dingin berkata, "Jika kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Ayo pergi keluar." Petik 2. Saat dia melihat penampilan Huo Yuhao yang tidak tunduk, pemuda itu benar-benar tertawa. Senyumnya sangat tampan, tetapi penghinaan dan penghinaan di dalamnya memicu kemarahan di hati Huo Yuhao bahkan lebih. "Aku masih belum tahu namamu." Pemuda itu berkata dengan jijik. Huo Yuhao berbicara dengan nada rendah. "Sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah kau harus memberitahuku namamu dulu?" Pemuda itu dengan acuh tak acuh berkata, "Saya Wang Dong." "Aku Huo Yuhao." Wang Dong tersenyum ketika dia tiba-tiba mendekati Huo Yuhao. "Baik sekali. Saya pikir nama Anda akan segera menghilang dari Shrek Academy." Ayo pergi, idiot." Ketika dia mengatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk berbalik dan berjalan keluar ruangan. Tinju Huo Yuhao terkepal erat saat dia mengikuti Wang Dong dengan langkah besar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak setinggi itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya lagi. Selain itu, orang ini bahkan akan menjadi teman sekamarnya selama setidaknya 1 tahun. Akademi Shrek menempati area yang sangat luas. Area kosong yang luas memisahkan bangunan dari satu sama lain. Setelah Huo Yuhao dan Wang Dong keluar dari asrama, Wang Dong melanjutkan sampai dia berdiri kokoh di salah satu ruang kosong di luar asrama, lalu berbalik dan memberi isyarat Huo Yuhao ke arahnya dengan melengkungkan jarinya. Hati Huo Yuhao masih terbakar amarah, tetapi dia tidak segera bergegas menuju Wang Dong dengan marah. Setelah menjalani pengalaman hidup dan mati di Great Stardew Forest, dia paling tidak belajar satu hal, yaitu tetap tenang, apapun yang terjadi. Pria tua yang bersandar di kursi di pintu masuk asrama sedikit mengangkat kepalanya. Sinar rasa ingin tahu melintas melalui mata kuningnya yang samar saat dia menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dengan penuh minat. Cahaya keemasan samar melintas di mata Huo Yuhao, dan cincin jiwa putih kemudian bangkit dari kakinya, mengaktifkan mata rohnya. Melihat cincin jiwa 10 tahun, Wang Dong tertawa lembut. "Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa masuk sekolah ini. Anda berani menantangku dengan hanya sedikit keterampilan ini, saya bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela diri saya untuk berurusan dengan Anda." Saat dia berbicara, ujung kaki kiri Wang Dong mengetuk tanah. Tubuhnya seperti panah saat dia menuju Huo Yuhao. Bukan hanya dia cepat, tetapi muncul seolah-olah ada juga kelincahan yang tersembunyi di dalam gerakannya. Dia tiba di hadapan Huo Yuhao dalam sekejap mata dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang dadanya.